Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wa salam wa rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La nabiyya ba'da. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus kecuali hanya untuk menjaga akhlak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengupas bagian kecil daripada akhlak itu sendiri. Yang tentunya kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah tidak henti memberikan kenikmatan kita. Nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan. Bahkan kesempatan kali ini kita masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Gunakan momentum yang sangat istimewa ini. Harapannya kata Allah, la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang takwa. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Harapannya mudah-mudahan kita di akhirat kelak nanti mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Anakku yang dirahmati oleh Allah, yang muliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas dalam bab ketiga ini, al-waladul waqihu, anak yang buruk akhlaknya. Cirinya, ada komponennya, ada unsurnya. Ciri-ciri akhlak yang buruk itu apa? Ini ada 12 ciri. Yang pertama, la ya'addabu ma'a walidai, ia tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia cara membuka pintu kedua orang tuanya, abi uminya, bagaimana cara masuk di dalam rumah kita. Dia tidak tahu, tidak mengerti. Untuk itu mudah-mudahan kita perlu belajar supaya tahu ilmu itu, supaya kita termasuk menjadi akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua juga punya ciri wa asa tidak hati, dan juga tidak berada pada guru-gurunya, pada ustadz-ustadznya. Jadi kita tahu bahwa guru ustadz itu adalah orang tua kedua. Jadi hidup itu sederhana sebetulnya. Kalau ingin sukses dan mulia, hormati abi uminya dan hormati guru-gurunya dimanapun mereka berada. Sehingga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang barokah, pancarannya adalah ilmu yang bermanfaat nanti di dunia dan termasuk di akhirat. Ciri yang ketiga, wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, ia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, pada abi uminya, pada kakak, teteh-tetehnya, saudara-saudara yang lebih tua. Dia tidak menghormati. Kalau di sekolah dia menghormati gurunya, TU-nya, OB-nya, gitu. Padahal mereka tidak butuh penghormatan, tidak butuh hormat, tapi kaidahnya memang mengatur seperti itu. Di dalam ilmu filsafat itu ada sebab kausalitas, ada hukum kausalitas, ada sebab akibat. Kalau kita hormati orang, itu dengan sendiri dia akan kembali feedback kepada kita adalah akan menyayangi kita. Itulah barangkali mengapa agama memberikan satu pedoman bahwa kita harus menghormati kedua orang yang lebih senior. Yang keempat, apa itu? Wala yarhamu man huwa asghuru minhu, ia tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Gitu. Jadi adik-adik kita sayangi, pasti adik hormati kita.
Kita kelas 12 sayangi, kelas 11 sayangi kepada yang kelas 10 sayangi kepada orang yang SMP dan SD seterusnya. Kalau saya diberikan contoh naik mobil angkot, ada anak SD, dia naik di pinggir pintu mobil itu kan membahayakan. Kalau kita punya feeling akhlak yang bagus, maka dia akan bicara, dia pindah tempatnya dengan saya, jadi jangan situ itu bahaya. Itu satu tanda. Kalau memang dia cuek, itu bukan urusan saya, jatuh pukul bukan saya, nah, itu berarti sudah al-wadul kihu, akhlak yang jelek. Kemudian ciri yang kelima, wayak dibu idza takallama, ia selalu berbohong apabila dia berbicara. Tanya oleh gurunya, kenapa kamu tidak masuk kemarin? Sakit pak. Padahal dia tidak sakit. Kamu bertugasnya gimana? Sudah pak, padahal belum. Jadi bicara yang tidak sebenarnya, itu sudah masuk dalam akhlak yang jelek. Kemudian yang ke-6, wayarfa'u sautahu idza dohika, dan mengangkat suaranya apabila dia tertawa. Jadi kalau kumpulan, kalau komunitas, katakan di kelas, dia ketawa lebih kencang daripada yang lainnya. Terus bagaimana sikap kita pak? Minimal sama atau lebih rendah? Di mobil lebih tinggi, di komunitas lebih tinggi. Nah, itu tandanya bahwa ciri al-walidul waqih. Jadi anak yang akhlaknya buruk. Yang berikutnya yang 7, wa yuhibbu samta wa yuhibbu satma. Dia suka memaki orang, dia senang kalau memaki orang. Padahal orang itu betul salah, apalagi tidak salah. Karena dalam kaidah atau dalam hadis Rasulullah, al-insanu ma'al khoto'i wan nisyan, bahwa manusia tempatnya luput dan lalai. Dia lupa, dia marahin habis-habisan dan melebihi daripada kapasitas kesalahannya. Jadi udah Allah sendiri tidak suka orang yang berlebihan itu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Nah, kemudian wa kallamal khabiha, dan dia kalau berbicara, dia bicara atau kata yang tercela, yang jelek, yang kurang enak didengar, kurang patut ya bicara dengan bicara yang tercela. Inilah barangkali ciri yang yang ke-8. Kemudian ciri yang ke-9, wal mukhasamata wa yastahji'u bi ghairi. Wal mukhasamata wa yastahji'u bi ghairi. Apa itu? Dia bertengkar serta mengolok-olokkan orang lain. Ya, suka bertengkar, mengolokkan, membuli kalau bahasa sekarang. Satu contoh, ada kasus, katakan anak itu punya sepatu baru, dia pikirannya sudah paling-paling itu sepatu dapat hadiah. Nah, dia nggak mungkin dia bisa terbeli, atau dia beli juga belum lunas. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah awal itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang suuzon itu ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Begitu kejamnya, begitu menjijikannya orang yang bersangka yang tidak baik itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 ciri al-wadidul waqih itu adalah wa yatakabbaru alaihi, dan dia menyombongkan diri. Dia menganggap dirinya lebih pintar. Jadi wa yatakabbaru itu membesar-besarkan dirinya. Dia lebih cantik, lebih pide, lebih pintar, lebih kaya. Kalau dalam ukuran normal itu, kalau orang cantik bukan kata dirinya tapi orang lain.
Kalau kita tanya 10 orang, yang satu tidak, yang 10 cantik, yang 9 cantik, itu berarti sudah cantik itu orang, bukan dirinya. Karena punya sifat wa yatakabbaru alaihi, menyombongkan diri, maka dia terjadi. Kemudian 11, wala yastahyi ayyamala khabihan. Dia tidak malu kalau berbuat yang tercela di depan umum. Coret-coret. Dia bikin potongannya sendiri. Rambutnya digaya-gaya. Lampu merah harus berarti dia jalan. Dia bangga dengan kesalahannya kepada orang lain. Nah, ini sifat yang al-wadul waqi'u, anak yang berburuk akhlaknya. Kemudian yang terakhir, wala yasma'un nasihah. Dia tidak suka mendengar nasihat pada siapapun juga. Apalagi orang yang level, orang lebih tinggi, guru, orang tua, atau abi uminya, orang kakak-kakaknya, dia mau mendengar. Ini padahal dalam kaidah-kaidah yang lain, bahkan Al-Quran, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, berwasiatlah dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kalau kita punya teman, ya teman itulah dia yang beri nasihat, karena temannya. Saya kira materi yang kali ini adalah seperti Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada 12 ciri anak-anak al-waladul waqi'u, anak-anak yang buruk akhlaknya. Dengan diketahuinya ciri itu, mudah-mudahan kita tidak masuk di sana, kita menghindarinya. Karena hidup adalah pilihan, baik atau buruk itu adalah tergantung daripada kita yang melakukan pilihan kita itu. Terima kasih, minta maaf atas kekurangannya. Akhir kata, selamat menjalankan saum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.